Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ibu Jastuti dengan NIM 2024406105. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya yang berjudul Siklus Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu ada pengertian siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang tersusun secara sistematis, dirancang dengan matang, dan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan belajar tidak hanya terbatas pada penyampaian materi oleh guru, melainkan melibatkan tahapan-tahapan yang sering berkaitan dan membentuk suatu siklus utuh. Siklus tersebut bertujuan agar pembelajaran mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada analisis peserta didik. Tahap analisis peserta didik merupakan dasar utama dalam merancang pembelajaran. Tapi ini guru berperan sebagai perancang yang harus memahami secara mendalam karakter siswa yang akan diajar. Analisis ini meliputi berbagai aspek penting seperti karakteristik umum, kemampuan awal, gaya belajar, serta kebutuhan khusus peserta didik. Kemampuan awal menjadi aspek yang sangat penting karena pembelajaran yang efektif harus dimulai dari pengetahuan yang dimiliki siswa. Jika hal ini diabaikan, maka pembelajaran berpotensi menjadi kurang relevan atau terlalu mudah bagi sebagian siswa dan terlalu sulit bagi yang lain. Selanjutnya, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi pedoman utama dalam keseluruhan proses pembelajaran, sehingga harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat diukur. Tujuan pembelajaran mencakup 3 ranah utama, yaitu yang pertama kognitif, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua afektif, sikap dan nilai. Yang ketiga psikomotor atau keterampilan. Perumusan tujuan biasanya dilengkapi dengan indikator pencapaian serta kriteria penilaian guru agar memiliki acuan yang jelas dan menilai keberhasilan siswa. Secara pedagogis, tujuan pembelajaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan metode dan media. Yang kedua, dasar dalam melakukan evaluasi. Yang ketiga, sarana komunikasi agar siswa memahami target belajar mereka. Ketiga, ada materi tentang memilih metode, media, dan bahan pembelajaran. Tahap ini merupakan bagian dari penyusunan strategi pembelajaran. Guru perlu menentukan metode, media, dan bahan ajar yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini berkaitan dengan cara penyampaian materi seperti diskusi, ceramah, dan pembelajaran berbasis proyek. Media ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi, misalkan melalui gambar, video, atau teknologi digital. Sementara itu, bahan ajar menjadi sumber belajar utama seperti buku teks, modul, atau lembar kerja. Pemilihan 3 komponen ini harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana, dan kondisi lingkungan belajar. Selanjutnya, pemanfaatan media dan bahan. Tahap implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode, media, dan bahan ajar yang telah dipilih. Peran guru tidak hanya sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran, menciptakan suasana kondusif, memberikan arahan yang jelas, mengatur waktu secara aktivitas siswa. Selanjutnya ada keterlibatan aktif siswa. Pembelajaran modern menekankan pentingnya keterlibatan aktif
peserta didik. Hal ini berdasarkan pada pandangan belajar merupakan proses aktif dalam membangun pemahaman, bukan sekedar menerima informasi. Keterlibatan aktif memberikan beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan rasa percaya diri, membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Terakhir, evaluasi dan revisi. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil nilai akhir tetapi juga mencakup proses pembelajaran. Evaluasi guru dapat mengetahui dari tingkat pemahaman siswa, efektivitas metode dan media yang digunakan, kelebihan serta kekurangan pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang terstruktur, reflektif, dan adaptif. Setiap tahap memiliki fungsi yang melengkapi. Sekian dari hasil resumen saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.